Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen kimia Ibu Sabaniah Injargama, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat luar biasa untuk kita semua. Saya Margery Novelia Martinire akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan, yaitu mengenai materi laju, reaksi, dan waktu paruh. Di sini sudah tertera soal pertama, yaitu terdapat data. Dari data tersebut hitunglah order reaksi dari HgCl dan Ce2O4, kemudian hitunglah nilai tetapan laju reaksi, dan hitunglah laju reaksinya jika konsentrasi awal HgCl adalah 0,02 mol dan C2O4-2 sama dengan 0,02 mol. Di sini tentukan order reaksi dari HgCl. Yang data yang dicoba pertama yaitu adalah data kedua dan data pertama dengan menggunakan rumus K HgCl dikali C2O4. Data tersebut diambil data di atas ini, yaitu 7,1 diletakkan di sini, kemudian 1,8 diletakkan di sini, dan kemudian dikali masing-masing. Di sini karena terdapat nilai yang sama, maka akan dicoret. Seperti K-nya dicoret, 10 min 5-nya dicoret, 0,02X dicoret, lalu data yang tersisa akan diturunkan ke bawah. 7,1 dibagi dengan 1,8 hasilnya adalah 3,94, dan 0,3 dibagi 0,5 hasilnya adalah 2Y. Dan kemudian 3,94 ini akan dibulatkan menjadi 4, 2Y diturunkan dan sama dengan Y sama dengan 2, karena 4 dibagi 2. Kemudian kita akan mencari order reaksi terhadap C2O4. Kita akan mencoba data dari percobaan kedua dan percobaan ketiga. Dengan menggunakan rumus yang sama dan data yang sama dari data kedua, yaitu 7,1 dan 0,5, ini semuanya sama-sama dilakukan seperti hal yang tadi, yaitu kemudian dicoret. Seperti K, 10 min 5, dan 0,3Y. Untuk mendapatkan hasil X-nya. Sama seperti tadi, 7,1 dibagi 3,5 hasilnya adalah 2, dan hasil di sini 0,2 karena dibagi dengan 0,1 hasilnya tetap sama, sehingga X sama dengan 1. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2, hitunglah nilai tetapan laju reaksi. Di sini saya mengambil persamaan 3, yaitu 3,5 kali 10 pangkat min 5 pangkat min 5 sama dengan K 0,1. Di sini 1-nya dan 2 diambil dari X-nya karena 1 dan Y-nya karena 2. Jadi yang X diubah menjadi 1 dan Y diubah menjadi 2. Persamaan 3, di sini datanya ditaruh di sini. Kemudian kita menggunakan rumus, yaitu K sama dengan 3,5 atau laju, di sini laju, dan di sini adalah data-datanya. Data-data dari HgCl dan C2O4. Jadi K sama dengan 3,5 dikali 10 pangkat min 5
dibagi dengan 0,1 pangkat 1 dikali dengan 0,3 pangkat 2. K sama dengan 3,5 dikali 10 pangkat min 5 dibagi dengan 0,009, hasil dari perkalian dari HgCl dan C2O4. Hasilnya yaitu adalah K sama dengan 0,0038, yaitu hasil dari sini. Maksudnya yaitu adalah hasil dari pembagian dari atas sini, dan didapatkan jumlah K yaitu adalah 38 atau 0,0038 atau sama dengan 38 dikali 10 pangkat min 4. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Hitunglah laju reaksinya jika konsentrasi HgCl 0,02 mol dan C2O4 hasilnya adalah 0,02 mol. Di sini menggunakan rumus V sama dengan K dikali A pangkat 1 dikali B pangkat min 2. Di sini sama seperti di atas, A-nya ini adalah X dan ini adalah Y. Jadi karena datanya yang sebelumnya sudah didapat, X adalah 1 dan Y adalah 2, maka diubah. Kemudian K-nya juga sudah didapatkan, yaitu adalah 38 dikali 10 pangkat min 4. Jadi V sama dengan 38 dikali 10 pangkat min 4 dikali 0,02 pangkat 1. Ini diambil dari data HgCl, HgCl dari soal, karena diketahuinya adalah HgCl sama dengan 0,02 mol dan C2O4-nya adalah 0,02 mol. Jadi datanya adalah sama, namun yang berbeda adalah X dan Y-nya. Kemudian ini dijumlahkan, 38 dikali 10 pangkat min 4 dikalikan dengan 0,02 pangkat 1 sama dengan 2, sama dengan kayak supaya untuk mengenakannya saja, kita buat sama seperti 38 dikali 10 pangkat min 4. Jadi 2 dikali 10 pangkat min 2 dan dikali 4 kali 10 pangkat min 4, karena 0,02 pangkat 2. Hasil dari penjumlahan ini adalah 304 dikali 10 pangkat min 10. Selesailah nomor 3. Kemudian ada soal kedua. Penguraian termal aseton pada suhu 600 derajat Celcius merupakan reaksi orde pertama dengan waktu paruh 80 detik. A. Hitunglah nilai konstanta laju reaksi, dan B. Berapa waktu yang diperlukan agar 25% dari aseton itu terurai. Pertama di sini A. Diketahui T atau waktu paruhnya adalah 80 detik per sekon atau sekon. Yang ditanya adalah K atau konstanta laju reaksi. Untuk mencarinya yaitu menggunakan rumus K sama dengan 0,693 dibagi dengan waktu paruh. Dan dimasukkan, karena diketahuinya 80, jadi 0,693 dibagi 80, hasilnya adalah 0,0086. Jika dibulatkan menjadi 8,7 kali 10 pangkat min 3 untuk memudahkan saja. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Berapa waktu yang diperlukan agar 25% dari aseton itu terurai? Diketahui di sini NT atau zat awalnya adalah 100 dikurang 25 sama dengan 75. Kemudian ada NO-nya sebelumnya yaitu adalah zat yang memang jika tidak ada di soal, maka tetap zatnya adalah 100. Jadi NO ini dikurang dengan 25 untuk mendapatkan hasil NT-nya. Kemudian yang diketahui adalah K 8,7 dikali 10 dikali 10 pangkat min 3. Yang ditanya adalah waktunya.
Kemudian cara menjawabnya itu menggunakan rumus log NT dibagi NO sama dengan min KT dibagi dengan 2,303 atau 2303. Dimasukkan nilai-nilainya dari data yang di sini. Log sama dengan NT-nya 75, kemudian NO-nya 100, sama dengan di sini yang diketahui karena K-nya aja. Jadi min 8,7 dikali 10 pangkat min 3 dikali T dibagi dengan 2,303. 75 dengan 100 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 3/4. Dan kemudian min 8,7, kemudian hasilnya log 3/4 sama dengan min 8,7 dikali 10 pangkat min 3 dikali T dibagi dengan 2,2303. Kemudian min 8,7 dipindahkan ke kiri dan log 3/4 dipindahkan ke kanan sehingga akan berubah untuk mencari T-nya. Kemudian di sini min 8,7 dikali 10 pangkat min 3 dikali T sama dengan min 1249 dikali 2303. Dari mana dapat min 0,1249 yaitu dari hasil log 3/4. Kemudian min 8,7 dikali 10 pangkat min 3 dikali T sama dengan ini hasil log 3/4 dikalikan dengan rumus 2303. Hasilnya adalah min 0,2876. Jadi T sama dengan min 0,2876 dibagi dengan min 8,7 kali 10 pangkat min 3. Jadi T-nya yaitu adalah hasilnya 33,0 detik atau sekon. Didapatkanlah semua hasilnya. Lanjut ke nomor terakhir. Soal terakhir, dalam mengkaji reaksi piridina C5H5N dengan metil iodida C53I dalam larutan benzena. Berikut ini adalah data laju reaksi awal yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius untuk berbagai konsentrasi awal dari dua reaktan. Pertama, A, tentukan hukum laju untuk reaksi ini. Kemudian B, hitunglah konstanta laju dan nyatakan satuannya. Dan C, hitunglah laju reaksi untuk larutan dengan C5H5N 5,0 kali 10 pangkat min 5 mol dan CH3I CH3L Li 2,0 dikali 10 pangkat min 5 mol. Di sini sudah terdapat datanya. Yang pertama dicari adalah ordo reaksi C5H5N-nya. Kita akan menggunakan data dari data 1 dan 2 dengan rumus yang sama seperti nomor sebelumnya. Yaitu adalah soal pertama, yaitu K dengan C5H5N, kemudian X, CH3I dengan Y. Dimasukkan semua data ini dari data dan yang diambil dari sini. Yaitu data yang pertama adalah 7,5 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan K 1,00 kali 10 pangkat min 4 X dikali dengan 4 kali 0 kali 10 pangkat min 4 Y. Di sini kemudian melakukan hal yang sama, yaitu dicoret untuk memudahkan atau lebih tepatnya menyederhanakan.
Jadi di sini 7,5 dibagi 3, yaitu hasilnya adalah 2,5, karena di sini 10 pangkat min 7 dan dibagi dengan 10 pangkat min 6. Di sini dalam matematika terdapat hukum, yaitu dalam hukum perpangkatan, pembagian itu hasilnya dikurang. Jadi min 7 dikurang min 6 adalah hasilnya 10 pangkat min 1. Oleh sebab itu di sini bisa ada 10 pangkat min 1. Dan di sini hasilnya adalah 1/2, karena 1 tidak bisa dibagi 2, kecuali dia 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2. Karena dia 1/2, itu sama saja bilangannya dengan 0,5 X, yaitu jadi 2,5 dikali 10 pangkat min 1 hasilnya adalah 0,25, dan di sini adalah sama dengan 0,5 X. Berapa hasil, kenapa di sini X-nya sama dengan 2? Karena 0,5 di sini kan di sini kan X-nya masih belum diketahui, atau karena kita mencari ordonya. Jadi berapa kali berapa yang hasilnya 0,25, yaitu 0, yaitu adalah 2. Kenapa? 0,5 dikali 0,5 hasilnya adalah 0,25. Kemudian kita mencari ordo reaksi CH3I. Kita di sini menggunakan data percobaan kedua dan percobaan ketiga dengan memasukkan data yang sama, yaitu adalah memasukkan data yang sama, kemudian dicoret hal-hal yang datanya sama. Seperti sini, kali 10 pangkat min 6, kemudian ada maksud ralat 3 kali 10 pangkat min 6, kemudian ada K, dan ada 2,010 pangkat min 4. Di sini juga ada. Jadi yang tersisa hanyalah 4,00 dibagi dengan 2,00Y. Sehingga hasilnya adalah 0. Mengapa Y-nya bisa 0? Karena walaupun 4/2 itu bisa dibagi, namun itu tidak, karena kita mencari ordonya, balik lagi mencari ordonya, di sini tetap sama aja. Jadi kayak ibaratkan kayak di sini adalah kosong, jadi makanya 0, makanya setiap datanya 0. Seperti 4/2 ini kan karena dia bisa dibagi, jadi lain halnya seperti ini 0,25 ada datanya, namun di sini karena bisa dibagi, jadi Y-nya sama dengan kosong. Jadi hukum laju reaksinya adalah K C5H5N X CH3I Y, atau sama dengan V sama dengan K dalam kurung C5H5N pangkat 2, yaitu dalam kurung lagi CH3I pangkat 0. Kemudian hitunglah konstanta laju dan nyatakan satuannya. Diketahuinya di sini lajunya 7,5 dikali 10 pangkat min 7 mol min 1 L min 1 S min 1. Kemudian dalam kurung C5H5N-nya sama dengan 1,00 kali 10 pangkat min 4 mol L min 1, dan CH3I-nya sama dengan 4,00 kali 10 pangkat min 4 mol L min 1. Yang dipertanyakan adalah K-nya, karena kita mencari konstanta. Jawab menggunakan rumus yang sama, K sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 7 mol min. Di sini masukkan satuannya, kemudian dikalikan dengan C5H5N dan CH3I.
hasilnya di sini akan dibikin lurus, yaitu maksudnya akan dipindahkan 7,5 dikali 10 pangkat min 7 dipindahkan, diturunkan, dan ya akan diturunkan sama dengan K baru dikali dengan C5H5N dan CH3I. Di sini ada pangkatnya karena dari hukum laju reaksi yang di nomor pertamanya, yaitu A. Kemudian di sini 7,5 kali 10 pangkat min 7 mol min 1 L min 1 S min 1 sama dengan K dikali 1 kali 1 kali 10 pangkat min 8 mol S mol L min 1. Kenapa? Yaitu karena min 4 dikalikan 2, yaitu hasilnya adalah 8. Sedangkan min 4 dikalikan 0, hasilnya tetap 0, dan 0 tidak ada 0, maksudnya kayak ibaratkan 0 adalah dianggap 1. Jadi ibaratkan dianggap tidak ada, jadi nilainya tidak akan dimasukkan. Yang dianggap adalah min 4 dikalikan 2, yang ada nilainya itu adalah min 8. Jadi K sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat min 7, dimasukkan satuannya, dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 8 mol L min 1. K sama dengan 7,5 kali 10 pangkat 1, dan dimasukkan satuannya. Kenapa bisa dapat 1 lain min lagi? Karena min 7 dibagi dengan min 8. Balik lagi ke hukum pembagian perpangkatan, yaitu dikurangkan. Jadi min 7 dikurang min 8 hasilnya adalah 1. Kemudian K sama dengan 75 L mol min 1 S1. Kemudian kita cari C. Hitunglah laju reaksi untuk larutan dengan C5H5N, itu berjumlah 5,0 kali 10 pangkat 5, dan CH3I-nya 2,0 kali 10 pangkat min 5. Di sini menggunakan rumus yang sama dengan, bukan rumus, maksudnya ralat, menggunakan hukum laju reaksi C5H5N pangkat 2 dikali dengan CH3I pangkat 0. Dimasukkan K-nya yaitu 75, karena di sini sudah dapat K-nya, jadi dimasukkan 75 dikali dengan data-data yang didapatkan dari soal, 5 kali 10 pangkat min 5 pangkat 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 5 pangkat 0. 75 dikali sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 9. Kemudian hasilnya ini 75 dikali 2,5, hasilnya adalah 187,5 kali 10 pangkat min 9. 1,875, dan data laju yang didapatkan adalah 1,875 kali 10 pangkat min 7. Di sini terlihat perubahan dari komanya, makanya dia 10-nya di sini berkurang. Mungkin cukup sekian penjelasan soal. Mohon maaf jika kata-kata saya sangat-sangat berbelit, dan mohon maaf jika masih ada kesalahan-kesalahan yang entah saya salah ngomong atau saya salah dalam penulisan di Word. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih atas perhatiannya.